Selamat malam semuanya. Di video malam kali ini saya akan membahas ya public expose dari MD Picture TBK atau film ya atau kode sahamnya film. Saya akan bahas di video kali ini ya. Kalau kita hanya melihat di Stockbit ya, Q2-nya luar biasa ya. Nah, ini pengaruh dari ini kayaknya rilis KKN Desa Penari. KKN Desa Penari itu kapan ya? KKN Desa Penari rilisnya tuh April ya. Jadi dia masuk laba di Q2 dan ini make sense ya, 113 miliar sendiri ya, kenaikan sangat signifikan ya di Q2. Pengaruh dari KKN Desa Penari juga, film yang tembus 8 juta, di atas 8 juta ya penonton, dan menjadi film terlaris ya sejauh ini ya, nomor satu di sepanjang keberadaan perfilman di Indonesia. KKN Desa Penari sudah menjadi yang terbanyak ditonton ya, bahkan dia kalau nggak salah menuju ke Amerika ya, dirilis di Amerika, dan rilis Amerika ya. CEO ini Los Angeles, New York, 23 September 2022, berarti baru akhir bulan kemarin ya, baru rilis di Amerika. So far sangat menarik, dan juga kemarin adalah rilis di Disney ya, kalau nggak salah ya, Disney Hotstar itu 30 Agustus. Jadi bisa dikatakan ya, Manoj Tanjobi ya, salah satu pemiliknya juga mengambil momentum dengan kenaikan dari KKN Desa Penari ini di tahun 2022. Selain KKN ya, film yang diproduksi oleh MD Picture ini yang menarik adalah si Ivana kalau nggak salah. Ivana tahun 2022, dia juga jutaan juga ya penontonnya ya. Nah, rilis 14 Juli ya. Berarti setelahnya KKN di angka 2 jutaan kalau nggak salah penontonnya juga. Jadi bisa dikatakan ya, tahun ini tahunnya film-film horor, dan ya MD Picture ya ambil momentum, harusnya laba dari tahun ini 2022 luar biasa, sangat luar biasa harusnya ya. Harusnya sangat benar. Nah, kita akan bahas ya, bahas tentang public expose-nya seperti apa, dan ini public expose itu di April ya, di mana MD Picture ini pendiriannya tahun 2002, lalu berubah nama jadi awalnya MD Media jadi MD Picture di 2007, lalu 2008 Ayat Ayat Cinta filmnya 3,7 juta, ini juga bisa dikatakan salah satu IP ya di MD Picture yang luar biasa. Lalu 2012 juga memproduksi film Habibie and Ainun, ini juga luar biasa ya dalam bentuk sequel juga. Nah, jadi beberapa film ya yang bagus, yang penontonnya banyak, pasti dia akan menampilkan sudah menjadi IP ya. Di MD Picture juga yang baru rilis akhir-akhir ini ada Naga film Naga ini IP-nya adalah Naga Bonar ya, kalau teman-teman pernah dengar ya Naga Bonar. Ini IP-nya dari Naga Bonar ya, jadi sequel gitu. Jadi perfilman di Indonesia kalau satu booming, dia akan nextnya akan menurun turun gitu IP-nya, diturunkan IP-nya. Dia MD Picture-nya IPO 2018 dengan harga 210 per lembar dulunya ya. Lalu Tencent masuk ke jadi sebagai pemegang saham minoritas di tahun 2021, baru. Dan ini ya film-film yang bisa dikatakan sentuh jutaan ya di bawah naungan MD Picture ya. Yang pertama ini masih belum baru, yaitu Habibie Ainun ya. Sekarang kan berarti udah ada lagi, yaitu si KKN Desa Penari. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini Ayat Ayat Cinta yang pertama ini 2008 3,7 juta. Setelah itu 2017 Ayat Ayat Cinta 2,8. Meskipun turun, tetapi masih jutaan view loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Bahkan Habibie Ainun ini sampai 3 ya. Habibie Ainun pertama 4,6, yang kedua ini 2 juta, lalu yang ketiga ini 2,2.
Nah, ini menunjukkan bahwa memang luar biasa ya. Danur ini Danur 1, 2, 3 luar biasa. Jadi IP ini sangatlah berpengaruh ya, berpengaruh banget pada perfilman ya. Jadi ya bukan tidak mungkin ya nextnya ada KKN Desa Penari selanjutnya, atau mungkin menceritakan salah satu orang atau siapa yang ada di belakangnya, mungkin ya, mungkin karena sudut pandang saya adalah melihat dari bisnisnya, melihat dari bisnis dari perfilman ini sendiri. Di saat satu film sudah booming, ya nanti akan ada selanjutnya 1, 2, 3 dan seterusnya, gitu dari segi perfilmannya. Cuman kalau memang dari segi latar belakang dari filmnya sendiri, KKN Desa Penari itu kan berasal dari kisah nyata kalau nggak salah ya, dari KKN-nya itu sendiri. Oke, lanjut ya. Peningkatan produksi ya, Indonesia dengan jumlah penonton di atas 1 juta ini ya, ini perkembangannya hanya satu film lokal yang mencatatkan penjualan lebih dari 1 juta tiket pada 2010. Lalu selanjutnya 10 film lokal di 2016 yang sentuh 1 juta, lalu 15 semakin naik ya, semakin naik juga ya, menunjukkan bahwa memang industri perfilman makin berkembang ya di Indonesia. Dan yang menarik ya, khususnya di MD Picture ini tahun ini ya, setelah KKN Desa Penari ya, ada Danurnya juga ya, si Ivana juga ya yang booming juga luar biasa. Nah ini peningkatan pangsa pasar pemirsa film lokal. Perusahaan mampu mengamankan setidaknya 8 juta tiket per tahun. Ini rata-rata ya. Dengan 10 sampai 17 rilis di teater dalam 3 tahun terakhir. 8 juta itu rata-rata. Sedangkan tahun ini 8 juta sendiri itu sudah diambil oleh si KKN. Jadi sangatlah sulit mungkin ya untuk dalam waktu terdekat ya untuk menyaingi pendapatan dari si film sendiri ya, Kode Sang Film atau MD Picture ini di tahun 2022, karena tahun ini luar biasa tahunnya MD Picture mungkin ya. KKN 8 juta, Ivan aja udah 2 juta, udah 10 juta penonton ya. 2 film doang. Sedangkan mereka tayang banyak nih tahun ini. Ada Naga-Naga, Mendarat Darurat, dan you name it lah, banyak juga ya. Terus ini ya, selain perusahaan ya menaruh di teater-teater ya, bioskop juga, mereka juga kerjasama dengan OTT. Permintaan pelayanan OTT ini juga salah satu cara perusahaan untuk tetap mendapatkan revenue ya, meskipun filmnya sudah tidak beredar di bioskop. Itu salah satu caranya. Kalau melihat ini ya, generasi muda, kelas konsumen menengah dan makmur berkembang, tingkat penggunaan internet dan media sosial kita luar biasa. Memiliki lebih 100 juta pengguna internet aktif pada tahun 2018. Sekitar 65% dari populasi. Nah, ini kan itu pun 2018, gimana dengan 2022? Setelah adanya pandemi yang makin membuat orang ini internet sudah menjadi hal yang wajar banget. Nah, ini 10 operator teratas ya di Indonesia mencapai 7 juta basis pelanggan. 4 platform sendiri menyumbang lebih dari 80% total pelanggan, yaitu ada Disney Hotstar, View, Video, dan Netflix. Nah, ini salah satu caranya ya, si MD Picture ya, ngajak kerja sama Disney Hotstar, karena pelanggannya sendiri banyak ya. Dan itu salah satu cara juga mereka menaruh KKN Desa Penari di Disney Hotstar. Secara paralel, platform digital yang didukung WeTV, YouTube, dan situs video.com gratis, menarik lebih dari 150 juta pemirsa setiap bulannya. Nah ini, peluang yang disajikan OTT melampaui layar besar, untuk bergerak melampaui layar besar dan dimonetasi beberapa kali melalui berbagai distributor online secara bersamaan. Itu loncatan ke pasar internasional dan pengenalan merek. Ya benar sih, ini salah satu bentuk, menurut saya adalah bentuk passive income ya, passive income selanjutnya. Nah, ini beberapa film eksklusifnya mereka, dan ini bisa dikatakan series series dari si MD Picture ya, yang selain dari apa tadi, KKN ya, yang booming juga kan ini Layangan Putus ya, ini bahkan High Globally ya, ini juga
luar biasa ya di WETV ya, sampai ke luar negeri. Nah ini kan powerful banget gitu. Nah ini juga ya, box office ini ada Makmum 2. Saya belum tahu ya ini Makmum 2 2000 berapa. Kukira Kau Rumah ini juga booming juga ya, 2 juta penonton. Nah udah 3 film ya 12 juta gitu. Jadi laba di 2022 yaitu sangatlah powerful. Pastinya sangatlah luar biasa. Nah ini revenue-nya ini berdasarkan tahunan ya 2021 ya, itu paling besar masih di movie ya atau di teaternya sendiri ya pasti lah. Baru selanjutnya digital, cinema dan you name it lah. Jadi kedepannya mungkin dengan perkembangan perfilman di Indonesia, MD Picture ini sangatlah diuntungkan ya. Ditambah juga pastinya bioskop akan lebih banyak ya di daerah-daerah di Indonesia ini juga. Jadi ya tinggal cerdik cerdik cerdik-cerdikan dari perusahaan ini bisa nggak memanfaatkan momentum tadi. Seperti contoh MD Picture ya memanfaatkan momentum KKN Desa Penari di mana dia tayang di luar negeri dan ya sudah tayang tapi belum tahu ya berapa jumlah penontonnya, mengajak kerjasama dengan OTT dan juga bikin web series jadi ini salah satu bentuk makin berkembangnya ya perfilman di Indonesia. Dan ya setiap tahun pasti genre yang menguasai berbeda ya. Kalau tahun ini mungkin genrenya untuk film-film horor sih. Kalau saya melihat ya, dan film horor MD Picture bisa dikatakan menjadi salah satu yang rajanya ya di perfilman di Indonesia. What the next menurut saya akan tetap menarik untuk perfilman di Indonesia secara bisnis ya. Secara perusahaan juga net profitnya juga luar biasa di angka 50%. Jadi masih bisa growth, akan tetapi yang jadi catatan adalah harga sekarang. Harga sekarang sudah sangat mahal untuk film sendiri ya secara harga saham ya. Jadi lebih baik biar dia turun dulu. Tapi untuk kedepannya bisnis di perfilman ini sangatlah menarik sih. Ditambah dengan adanya OTT itu juga menjadi second chance lah menurut saya. Mungkin juga ada beberapa film yang tidak terlalu melejit di teater atau di bioskop bisa menambah pendapatan lewat OTT itu. Oke, kesimpulannya bisnis di dunia perfilman khususnya untuk saham MD Picture atau kode saham film kedepannya akan tetap berkembang dan cuman kondisi sekarang harganya sudah sangat mahal ya untuk sahamnya sendiri. Oke, mungkin itu ulasan saya ya secara singkatnya tentang dari public expose-nya. So far selamat untuk Manoj Tanjobi dan pemegang saham film. Mungkin ini akan menjadi tahun terbaiknya film secara revenue dan saya berharap ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan di luar dari kebiasaannya karena labanya yang melejit gila-gilaan di 2022. Oke, see you on the next video. Bye bye.